Usulan dari kami Provinsi Maluku Utara dikarenakan transferannya habis untuk belanja pegawai 100% dan kami bergantung pada PAD dan DBH, maka kami harus berpikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD. Ada 7 item dalam PAD, salah satunya adalah pajak air permukaan. Saat ini perhitungannya masih menggunakan flowmeter dan masih sangat manual. Kita tidak bisa memetakan berapa sebenarnya potensi dari pajak air permukaan. Jika memungkinkan, dibuatkan usulan, kami mengusulkan dibuatkan peraturan atau rasio menghitung total output dari IUP, total output dari smelter, misalnya sekian juta ton, dikali dengan rasio penggunaan air permukaan dalam menghasilkan output tersebut dikali dengan rupiah, itulah potensi pajak air permukaan, sehingga kita tahu berapa potensi kita ketika kita mengkolek kepada pihak swasta, kita ada patokan sebenarnya berapa potensinya. Karena ketika kita bilang bahwa kita ada loss dalam pajak, ada potential loss dalam pajak air permukaan, tapi kita tidak tahu sebenarnya berapa nilai yang harus haknya daerah untuk terima, karena dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Begitupun dengan pajak alat berat menjadi salah satu variabel dalam PAD, tetapi di lapangan kita kesulitan mendapatkan data sebenarnya berapa banyak alat berat yang dipakai bekerja di pihak swasta masing-masing, karena semua datanya melalui Kementerian SDM dan provinsi tidak disisihkan. Dan yang ketiga, contoh dalam DBH, dasar perhitungan DBH itu adalah pajak land rent dan royalti. Dalam perhitungan land rent, kita sebenarnya mendapatkan pajak PNBP berdasarkan produksi dari IUP contohnya. Tetapi kita tidak memiliki, daerah Provinsi Maluku Utara kita tidak memiliki data RKAB. Walaupun secara aturan dan secara surat, jika kita melihat surat RKAB, ada tembusan kepada gubernur provinsi daerah itu. Tetapi kenyataan di lapangan kita tidak disisihkan. Ketika kita meminta pun bingung mendapat datanya di mana. Mungkin di provinsi lain mendapatkannya, tetapi di Provinsi Maluku Utara, atau mungkin juga kesalahan dari ASN kami sebelumnya, tetapi saya ketika mencari data berapa total RKB yang ada di Maluku Utara per masing-masing pihak pemilik IUP, kami tidak memiliki data itu, sehingga kami tidak punya dasar untuk menghitung berapa sebenarnya potensi PNBP yang sebenarnya bisa dihasilkan. Dan itu beberapa harapan yang kami bisa dibantu daerah tambang, karena APBD kami bergantung hanya terhadap DBH dan PAD, tetapi kemudian kami mengalami keterbatasan dalam menghitung potensi sebenarnya yang kami harus dapatkan dari PAD. Sebagai contoh, jika boleh sharing, ada suatu pulau di Pasifik namanya Pulau Nauru. Di tahun 90-an sangat kaya dengan fosfat, tetapi dalam pemanfaatannya pada akhirnya sumber daya alam itu habis. Ketika sumber daya alam itu habis, yang tersisa hanya dampak lingkungan dan tidak terjadi diversifikasi ekonomi yang baik. Kami Maluku Utara tidak ingin terjadi seperti Nauru yang kedua. Kami tidak ingin sumber daya alam kami habis, karena pada akhirnya akan habis, anggaplah 20 tahun dari sekarang. Dampak lingkungan ketika petani dan nelayan biasanya bisa hidup cukup menjadi petani dan nelayan, faktanya sekarang di daerah lingkar tambang petani dan nelayan tidak bisa maksimal seperti dulu karena dampak lingkungan. Tetapi harapannya nikel bisa menjadi leverage, bisa menjadi
digunakan untuk membangun fondasi ekonomi dan diversifikasi ekonomi, diharapkan bisa memberikan jalan jembatan yang layak, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Faktanya setelah nikel sudah berjalan kurang lebih 10-15 tahun, ekonomi kami di Maluku Utara bertumbuh dengan sangat baik, 2 digit, sebagian sejahtera, tetapi kemudian terjadi inflasi yang cukup tinggi di lingkar tambang, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi zero sum. Mereka tetap jalannya tidak terhubung, pendidikan dan kesehatan belum layak dan berkualitas. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar layak saja. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala economy of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan DBH yang dihasilkan oleh tambang tetapi di sektor perikanan dan pertanian. Dan